perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati dan menjamin keamanannya Israel. Tantang perang tini perdamaian. PIM Israel terang-terangan nyatakan ini pada Indonesia. התוצאה תהיה קשה וארוכה, ואנחנו ערוכים לכך. זאת מלחמת העצמאות השנייה שלנו. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memerintahkan seluruh jajaran TNI Siaga 1 menyusul memanasnya konflik di Timur Tengah serta pertimbangan situasi dalam negeri. And then Trump and the so-called Board of Peace want to take over Gaza. Sebenarnya Bapak Prabowo ini sudah dikritik pedas oleh banyak netizen, bersahabat. Sudah kena dikadali oleh Donald Trump dan juga Netanyahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang Indonesia sekarang yang siap siaga karena ditantang oleh Netanyahu, oleh Presiden Israel para sahabat. Ini tidak masuk akal kan? Bahkan Bapak Prabowo sebelum terjadinya konflik di Timur Tengah antara Iran dengan Israel dengan Amerika, Bapak Prabowo sudah bergabung dengan Board of Peace para sahabat untuk Dewan Perdamaian Gaza. Dan Bapak Prabowo setelah bergabung para sahabat banyak dihujat oleh netizen Indonesia maupun netizen-netizen yang ada di seluruh dunia. Kenapa Bapak Prabowo ikut andil dalam Board of Peace yang dibuat oleh Donald Trump yang merupakan Dewan Perdamaian yang kedua dari PBB macam itu? Bukankah Bapak Prabowo sudah diangkat jadi Presiden PBB di Dewan HAM macam itu? Banyak yang mengatakan macam itu para sahabat. Bahkan secara tidak langsung ustadz-ustadz yang ada di Indonesia juga ikut marah. Dan sekarang sudah terjadi konflik di Timur Tengah. Bahkan Presiden Netanyahu dengan terang-terangan menantang Bapak Presiden Prabowo bahwasanya Bapak Presiden mengirimkan 8.000 bala tentara ke Gaza para sahabat. Ini merupakan menghalangi Presiden Netanyahu Israel untuk melancarkan serangannya macam itu para sahabat. Dan bahkan Bapak Prabowo sekarang malah ditekan oleh para ulama yang ada di Indonesia harus stop, harus berhenti, mengundurkan diri dari Board of Peace, dari Dewan Perdamaian Gaza para sahabat. Dan bahkan dari Selat Hormuz, Laut Hormuz itu para sahabat, yang katanya ditutup, ternyata ada protokol, syukur alhamdulillah, karena ketahanan BBM minyak yang ada di Indonesia hanya 20 hari para sahabat, dan syukur alhamdulillah katanya harus mengikuti prosedur protokol yang ada di Iran para sahabat, dan dari dubes Iran langsung yang mengatakan para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's. Prabowo siap ke Teheran jadi mediasi perang antara Iran versus AS. Aduh, sok-sok jadi pahlawan. Lebih baik Anda urusin Indonesia itu, Pak Prabowo. Indonesia itu sekarang lagi ada masalah MBG. MBG banyak yang keracunan. Lebih baik Anda urusin MBG itu, nggak usah menjadi pahlawan. Ngerti? Indonesia itu adalah negara yang biasa-biasa aja. Lain lah kalau Rusia itu bolehlah menjadi pendamai karena kalau Rusia itu ada nuklir kan.
Kalau Indonesia ada apa? Ada dukun. Saya juga terang-terangan mengatakan perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati dan menjamin keamanannya Israel. Israel pun harus dijamin keamanannya, baru kita bisa dapat perdamaian. Kenapa pilihan katanya selalu kalau mau damai semua harus menjamin keamanan Israel? Kenapa harus gitu? Ini kan problemnya berarti apa? Problemnya kita tuh takut. Problemnya kita tuh nggak punya pilihan. Problemnya kita tuh nggak mau negosiasi, nggak bisa negosiasi. Jadi jangan Nggak bisa negosiasi. Ini negosiasi. Itu nggak masuk akal, itu nggak masuk logik gitu maksudnya. Udah ngomong aja, kita lakukan ini karena kita pengen tetap dagang sama Amerika, kita melakukan ini karena kita takut sama Trump, kita melakukan ini semua karena kalau nggak deket sama Trump nanti kita susah, kalau deket sama Trump kita dapat banyak privilege. Itu aja ngomongnya, itu lebih jujur Privilege. gitu kan ya. Lagian ngapain kita gabung ke PBB kalau gitu? Dan satu lagi, problematika yang lebih utama, ini sudah termasuk jalan normalisasi dengan Israel. Kenapa gue bilang begitu? Karena guys, pemimpin kita guys, satu grup sama Israel, bahas tentang perdamaian, bahasnya bareng Israel. Dan Amerika sudah ngutus Steve Witkoff, Marco Rubio dan segala macam untuk ngobrolin plan untuk New Gaza. Of the encouraging words spoken here, Perang Dunia Ketiga semakin memanas this is the country with the largest dan Muslim merembet population sampai ke of all Indonesia. nations. And it's also a sign of what could come. Tantang Prabowo perang tini murka. perdamaian. PIM Israel terang-terangan nyatakan ini pada Indonesia. התשואה תהיה קשה וארוכה, ואנחנו ערוכים לכך. זאת מלחמת העצמאות השנייה שלנו. נילחם על הגנת המולדת. נילחם ולא ניסוג. נילחם ביבשה, בים ובאוויר. נשמיד את האויב מעל הקרקע ומתחת לקרקע. נילחם וננצח. Situasi geopolitik di Timur Tengah kembali memanas setelah pernyataan keras dan kontroversial dilontarkan langsung oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang secara terbuka menantang kehadiran TNI Perdamaian Indonesia di Gaza. Pernyataan tersebut sontak mengejutkan dunia internasional, terlebih karena ditujukan langsung kepada Indonesia, negara yang selama ini dikenal konsisten mengusung diplomasi damai dan misi kemanusiaan. Dalam pidato darurat yang disiarkan secara nasional dari Tel Aviv, Netanyahu tidak lagi menggunakan bahasa diplomatik. Ia menyebut kehadiran TNI Perdamaian sebagai ancaman strategis langsung terhadap kepentingan Israel di Gaza. Keberhasilan pasukan Indonesia dalam mengamankan jalur bantuan kemanusiaan, melindungi warga sipil, serta meredam bentrokan bersenjata justru membuat posisi militer Israel semakin terpojok secara moral dan politik di mata dunia. Seorang pengamat militer Timur Tengah menyebut bahwa TNI Perdamaian telah menjadi variabel tak terduga yang mengubah peta kekuatan di Gaza. Panglima perintahkan TNI Siaga 1. Kabupaten Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memerintahkan seluruh Indonesia suruh jajaran siap-siaga. TNI Siaga 1 menyusul memanasnya konflik di Timur Tengah serta pertimbangan situasi dalam negeri. Perintah tersebut tertuang dalam telegram Panglima TNI nomor TR-283-2026 tertanggal 1 Maret 2026. Dalam instruksi itu ada 7 poin. 1. Panglima Komando Utama Operasi TNI diminta menyiagakan personel dan alutsista serta melakukan patroli di objek vital strategis dan pusat perekonomian seperti bandara, pelabuhan, stasiun, terminal, hingga kantor PLN. 2. Komando Pertahanan Udara Nasional juga diperintahkan melakukan deteksi dan pengawasan udara selama 24 jam. 3. Badan Intelijen Strategis TNI diminta memetakan kondisi di negara terdampak konflik dan menyiapkan rencana evakuasi WNI bila diperlukan. 4. Kodam Jaya ditugaskan meningkatkan patroli di objek vital dan kawasan kedutaan di Jakarta guna menjaga keamanan. 5. Seluruh satuan intelijen TNI juga diminta melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan. 6. Seluruh satuan TNI diperintahkan tetap siaga di markas masing-masing. bagus kalau macam ini. 7. Melaporkan setiap perkembangan situasi secara berkala kepada Panglima TNI. Tetap kita minta
meminta supaya Republik Indonesia menarik diri dari sikap tegas bukan FPI percaya sama presiden, bukan, tapi saat diundang ke istana oleh Prabowo. dengan Israelnya. FPI turut diundang Presiden Prabowo dalam acara buka puasa bersama di istana. Di sana ada diskusi soal Board of Peace hingga Iran. Terkait BOP, Habib Rizik Syihab lewat perwakilan FPI meminta Prabowo agar Indonesia keluar dari Dewan Perdamaian Gaza bentukan Trump. FPI juga ingin tentara Indonesia tidak diutus ke Gaza. Dan kita minta jangan sampai ada tentara Republik Indonesia nanti diutus ke Gaza, kemudian berhadapan langsung konfrontasi dengan para pejuang di Hamas, itu yang kami nggak mau. Ya, kalau dikirim ke Gaza buat memerdekakan Palestina kita dukung, bahkan kita siap support relawan. Ya, tapi kalau dikirim ke Gaza di bawah komando Amerika, lalu melucuti senjata para pejuang di Gaza, akhirnya konfrontasi, ini yang kami nggak mau. Jadi walaupun tadi belum mendapat kesempatan bicara, tapi kami sampaikan surat secara resmi kepada Presiden. Kita minta Indonesia tetap menarik diri dari BOP karena kami tidak percaya dengan Amerikanya, kami tidak percaya dengan Israelnya karena track record buruk Amerika dan Israel selama ini. Nasib apes jadi warga Kalimantan. Nih BBM subsidi macet, harga beras tembus 1 juta per karung. Mana katanya swasembada pangan? Hah? Padahal kekayaan alam Kalimantan itu dikeruk habis-habis dikirim ke Pulau Jawa sana. Kalimantan apa nggak ada terlalu banyak perkembangan? Lihat nih, kasihan banget sampai 1 juta per karung swasembada pangan dasmu. Ternyata guys, bukan hanya beras, hampir semua kebutuhan pokok ikut naik dan mulai langka, kata masyarakat di sana. Gila nggak? Kasian banget. Sekarang gue lagi di dek kapal induk pemuat minyak. Kita udah masuk area Selat Hormuz. Semua orang tegang soalnya kita mesti minta izin buat lewat. Tuh, kapal patroli mereka udah nungguin di sana. Bridge to Hormuz Control, this is Gulf Pioneer, request transit clearance. Kapten lagi komunikasi di radio. Oh, good job. Hormuz Control, this is Shah. Alhamdulillah. Indonesian tanker Gulf Pioneer clear to transit. Please maintain course and speed. Gulf Pioneer copies. Thank you Hormuz Control. Gulf Pioneer, welcome. Karena kalau Duta Besar Iran justru memilih menemui Yusuf Kala, bukan Presiden Prabowo Subianto, untuk membahas dinamika konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Langkah ini memicu spekulasi politik, mengingat sebelumnya Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia menjadi mediator. Namun Iran dikabarkan menolak tawaran tersebut. Pengamat menilai, pilihan Iran bertemu Yusuf Kala menunjukkan kepercayaan pada jalur diplomasi senior dan informal yang dinilai lebih fleksibel. Di tengah memanasnya situasi global, manuver ini dibaca sebagai sinyal bahwa komunikasi politik tak selalu berjalan lewat jalur resmi pemerintahan. Gimana nih menurut kalian? And then Trump and the so-called Board of Peace want to take over Gaza, reoccupy Gaza in the name of Israel, build the Riviera, build the casinos, build the hotels, and hand the land over to global speculators. Those buildings will be built on the rubble that contains the bodies of some of those thousands of people, Palestinian people in Gaza, that have been killed. And so the idea of a board of peace, I call it a board of thieves and a board of rogues. Those people will be presiding over the reoccupation. The decisions on the form of government, the form of society, the form of buildings that are put up should be made solely and only by the people of Palestine, not by the rest of the world. Meanwhile, Pak Prabowo sudah masuk. Sudah kena jebakan Trump. تنگه هرمز بسته نشده. تنگه هرمز بازه، ولی ما به عنوان نگهبان تنگه هرمز پروتکل‌های خاص زمان جنگ رو در این تنگه برقرار کردیم. کشورهایی که پروتکل‌ها رو رعایت میکنن میتونن از تنگه استفاده بکنن. اونهایی که رعایت نمیکنن tidak ditutup ya Selat Hormuz. تنگه هرمز تنگه‌ایه که سالیان سال امنیتش توسط جمهوری اسلامی ایران تعیین شده و ما میگیم که امنیت یا برای همه یا برای هیچ کس. کسانی که نگران امنیت تنگه هرمز هستند باید از آمریکا که از آن طرف دنیا اومده و امنیت این تنگه رو به خطر انداخته سوال بکنن در این رابطه، نه از ایران که صدها ساله که nigahbon amniyat Tanggih Hormuz. Selat Hormuz tidak ditutup, Selat Hormuz tetap terbuka dan kami hanya sebagai pihak yang menyelenggarakan keamanan.
di selat ini hanya memberlakukan protokol lalu lintas yang khusus untuk saat-saat perang. Pihak-pihak yang memang mematuhi protokol tersebut bisa dengan mudah melewati Selat Hormuz. البته تنگه هرمز تنگه‌ایه که سالیان سال امنیتش توسط جمهوری اسلامی ایران تعیین شده و ما میگیم که امنیت یا برای همه یا برای هیچ کس. Dan Selat Hormuz adalah tempat di mana Iran menyebarluaskan keamanan di sana sejak ratusan tahun yang lalu. Dan kami sampaikan keamanan di Selat Hormuz untuk semua negara di mana Iran juga termasuk di dalamnya atau sama sekali tidak boleh ada negara yang memanfaatkan keamanan di sana. کسانی که نگران امنیت تنگه هرمز هستند باید از آمریکا که از آن طرف دنیا اومده و امنیت این تنگه رو به خطر انداخته سوال بکنن در این رابطه، نه از ایران که صدها ساله که نگهبان امنیت تنگه هرمزه. Yang khawatir berkaitan dengan penutupan Selat Hormuz harus menanyakan kepada Amerika Serikat yang datang dari jauh sekali ke kawasan Timur Tengah kemudian mengganggu keamanan di Selat Hormuz. Realita pertemanan sadis abad ini rela membayar 17 triliun hanya untuk dianggap bestie. Apakah harga yang pantas di tengah masalah negeri sendiri yang banyak belum teratasi? Dan itu hanya harga awal. Kita harus membayar 19% tarif ekspor, sedangkan mereka gratis alias nol. So we made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart. And we made the deal. We have full access to Indonesia. And the other part is they are going to pay 19% and we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties. Kita juga wajib impor energi dari AS senilai 252 triliun. Kita juga wajib membeli pesawat Boeing senilai 227 triliun. Wajib membeli produk pertanian dari AS senilai 73 triliun. Yang akhirnya memaksa kita untuk dari perang tarif pun kita digadali sudah lama. Kita juga dilarang untuk mengenakan pajak kepada perusahaan-perusahaan besar digital AS seperti Netflix, Meta, Google, dan lain-lain. Produk mereka bisa masuk ke Indonesia tanpa perlu dilengkapi sertifikasi halal. Sungguh harga pertemanan yang sangat mahal. Buat apa terlihat mampu di panggung dunia, padahal masih banyak guru yang hidup menderita. Buat apa memperbolehkan mereka memasukkan produk mereka ke negeri sendiri tanpa logo halal, sedangkan warga sendiri diwajibkan untuk mengurus label halal? Buat apa membebaskan pajak digital untuk perusahaan-perusahaan yang sudah besar dan kaya, sedangkan rakyat sendiri banyak demo karena pajak bumi dan bangunannya dinaikkan? Buat apa membeli tambahan pesawat dari luar negeri jika rakyat sendiri tidak mampu naik pesawat karena harga tiket domestik yang melambung tinggi dan tidak tergapai? Buat apa keluar uang 17 triliun ketika rakyat sendiri yang diterpa bencana masih menggigil kedinginan di pengungsian? Di Aceh. Buat apa mendapat tepuk tangan meriah di panggung dunia ketika rakyat sendiri masih jauh dari kata sejahtera? Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak. Bapak Prabowo mati-matian untuk bergabung Dewan Perdamaian, Board of Peace, yang dibuat oleh Donald Trump, para sahabat, yang di dalamnya ada Israel dan juga ada Amerika dan juga ada negara-negara lainnya, para sahabat. Banyak dikritik pedas Bapak Prabowo tentang hal tersebut karena setelah terjadinya terbentuknya Dewan Perdamaian Board of Peace itu, para sahabat, dan setelah itu Israel dengan terang-terangan membombardir ke Gaza, para sahabat, dan setelah itu dengan Iran, para sahabat, dan juga dengan sekutunya dengan Amerika Serikat, para sahabat. Ini Bapak Prabowo sok-sokan malah mau menjadi penengah, mau menjadi pendamai di antara tiga negara tersebut dengan konflik. Negara Iran, para sahabat, terang-terangan menolak dengan tegas bahwa Bapak Prabowo tidak perlu mediasi datang ke Timur Tengah untuk menjadi tengah, para sahabat. Menolak dengan tegas. Bahkan setelah itu, para sahabat, dengan adanya konflik di Timur Tengah, Selat Hormuz itu ditutup. Bapak Prabowo lagi ketar-ketir bahwasanya di Indonesia hanya ketahanan untuk BBM ini hanya 20 atau sampai 23 hari. Dan di Kalimantan, para sahabat, sudah
mencecah harga beras karena kelangkaan BBM sudah 1 juta per karung katanya. Beras mungkin per karung itu 25 kilo para sahabat. Sudah 1 juta karena kelangkaan BBM. Dan Bapak Prabowo jangan sok-sokan menjadi panggung di dunia dengan menjadi mediasi, menjadi petitik tengah untuk perdamaian yang ada di sana. Tidak usah Bapak pikirkan macam mana mensejahterakan masyarakat. Dan syukur Alhamdulillah para sahabat, sekarang langsung dari pernyataan Duta Besar Iran, mereka menyatakan Selat Hormuz itu tidak ditutup, bahwasanya boleh dilalui tetapi harus mengikuti protokol SOP yang ditentukan oleh Iran, akan dipermudah macam itu para sahabat. Semoga saja Bapak Prabowo Presiden juga bisa mengerahkan, memimpin kapal-kapal induk-induk yang masih bertahan kepada perdagangan dunia ini para sahabat, minyaknya impor dari perdagangan dunia. Semoga saja Bapak Prabowo bisa mengikuti protokol-protokol agar masyarakat tidak kesusahan dan bahan pokok semuanya naik para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.